Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Nail Azhari di sini akan menjelaskan tentang perkembangan moral peserta didik. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos atau dalam bentuk jamaknya mores yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari tindakan yang buruk. Moral adalah istilah manusia menyebut manusia lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, yang artinya manusia tersebut tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya, sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Yang selanjutnya adalah tahapan perkembangan moral. Tahapan perkembangan moral adalah ukuran yang dibuat untuk mengukur tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan pikiran, perasaan, dan penalaran moral. Tahapan-tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg, yang pertama ada tahap prakonvensional. Moralitas yang terbangun pada anak hanya sebatas mematuhi aturan yang berlaku oleh seseorang yang memiliki kendali terhadap dirinya. Anak mematuhi aturan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan hadiah. Tahap 1 pada tingkat prakonvensional adalah berorientasi kepada hukuman dan kepatuhan. Kemudian tahap yang kedua adalah hedonisme naif. Seseorang mematuhi aturan untuk mendapatkan hadiah atau memenuhi tujuan pribadinya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahap konvensional. Pada level ini, alasan seseorang mematuhi aturan dan norma sosial adalah untuk mendapatkan persetujuan orang lain atau mempertahankan tatanan sosial. Tahap 1 pada tingkat konvensional berorientasi pada istilah anak-anak yang baik, perilaku moral yang menyenangkan untuk mendapatkan persetujuan orang lain. Kemudian tahap yang kedua pada tingkat konvensional ini adalah untuk menjaga ketertiban sosial. Anak mampu mempertimbangkan perspektif orang lain untuk menentukan perilaku ini benar atau salah. Mereka sudah bisa menyesuaikan dengan aturan atau norma masyarakat di sekitar. Dan tahapan yang terakhir yaitu pasca konvensional. Pada level ini menentukan perilaku ini salah atau benar didasarkan pada prinsip yang diyakininya, sehingga mungkin saja prinsip keadilan menurutnya bertentangan dengan hukum atau perintah dari figur otoritas. Tahap 1 pada tingkat ini adalah moralitas kontrak. Seseorang akan menerima hukum yang berlaku jika didasarkan pada asas demokratis yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sedangkan jika hukum yang berlaku dilandaskan pada keterpihakan dari beberapa kelompok, maka hukum tersebut tidak layak untuk diterima oleh dirinya. Kemudian tahap yang kedua adalah moralitas yang didasarkan pada prinsip hati nurani individu. Pada tahap ini merupakan tahap moralitas yang paling tinggi. Mereka mendefinisikan benar atau salah berdasarkan prinsip yang mereka yakini. Yang selanjutnya yaitu kasus-kasus pelanggaran moral yang sering terjadi pada peserta didik. Yang pertama yaitu berbohong. Anak yang berbohong biasanya tidak menipu, melainkan mereka sedang berhayal. Namun pada anak yang lebih besar berbohong karena adanya rasa takut akan hukuman atau perasaan takut diejek. Kemudian yang kedua ada kecurangan. Kecurangan dalam bermain umumnya terjadi pada anak dari semua usia. Karena kemenangan mempunyai ide sosial yang tinggi sehingga mereka berlomba-lomba untuk menang meskipun dengan kecurangan. Kemudian yang ketiga ada mencuri. Biasanya dilakukan anak jika mereka tidak memperoleh sesuatu yang ia inginkan dengan caranya sendiri. Dan yang keempat, merusak. Biasanya tidak dilakukan oleh anak kecil, kecuali jika mereka melakukan pembalasan. Namun pada anak yang lebih besar, merusak sudah mulai dilakukan sebagai ekspresi kemarahan mereka. Dan yang terakhir, membolos. Pada anak kecil, biasanya membolos sekolah itu dilakukan karena takut pergi ke sekolah. Namun, pada anak yang sudah besar, membolos itu karena dia tidak suka sekolah. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan moral yang terjadi pada peserta didik, bisa dilakukan pendekatan holistik. Seperti yang pertama, pendidikan etika dan pembinaan karakter. Meningkatkan pemahaman etika dan moral melalui pembelajaran formal, diskusi, dan kegiatan yang mendorong refleksi nilai-nilai. Kemudian, mengembangkan program pembinaan karakter yang mencakup aspek kejujuran, tanggung jawab, dan empati untuk memperkuat nilai-nilai moral peserta didik. Dan yang kedua, pengawasan guru serta orang tua. Guru dan orang tua perlu aktif dalam memantau perilaku peserta didik, memberikan arahan dan umpan balik yang positif. Dan yang terakhir,
memberikan sanksi yang konsisten, menegakkan aturan sekolah dan memberikan sanksi yang konsisten untuk tindakan melanggar etika, sehingga peserta didik memahami konsekuensi dari perilaku negatif yang mereka lakukan. Dengan solusi pendekatan-pendekatan tersebut, diharapkan peserta didik dapat menginternalisasi nilai-nilai moral dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya perilaku etis dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video pembelajaran tentang perkembangan moral peserta didik dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.